Kagetnya Mauro Zylstra melihat Stadion Gelora Bung Tomo pertama kali, tak percaya dengan situasi Indonesia dan letak GBT yang berada di tengah sawah. Mauro, buset, kok bisa ada stadion di sini? Pernyataan sombong pelatih Laos U23 jelang laga besok tidak takut dengan nama besar Gerald van den Berg dari Belanda sampai ke pesiwar ingin menghajar Indonesia di kandang sendiri. Hyok Jun, takut? Oh gak banget, saya pernah tahan mereka imbang. Sampai ke kagetnya pelatih Makau yang awalnya menyangka Indonesia kumuh. Simak informasinya sebagai berikut. Satu persatu pemain timnas Indonesia senior akhirnya sudah mendarat di Indonesia, lebih tepatnya di Surabaya mulai kemarin. Nama yang pertama kali terlihat adalah sang El Capitano Jai Itzes, lalu disusul Emil Audero dan rombongan dari Belgia, yaitu Ragnar Oratmangun dan juga Joey Pelupesi. Selain itu, rombongan dari Belanda juga nampaknya satu pesawat, yang mana Eliano Reinders, Justin Hubner, Nathan, dan Mauro Zylstra juga ikut mendarat di Surabaya. Sementara beberapa pemain lainnya tengah menyusul, termasuk juga Calvin Verdonk yang masih melakukan tes medis di Prancis karena perpindahannya klub baru ke LOSC Lille. Ya, timnas Indonesia senior sendiri memang dijadwalkan akan bentrok dengan China Taipei tanggal 5 nanti di agenda FIFA Matchday persiapan untuk menatap round 4 bulan depan. Sebelumnya, Indonesia memang dijadwalkan melawan timnas Kuwait, namun karena mereka nampaknya penakut, makanya melakukan pembatalan sepihak. Hari ini, Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai berkumpul dan melakukan persiapan sebelum akhirnya besok akan melakukan latihan perdana untuk persiapan di tanggal 5 mendatang. Jika kita melihat lawan Indonesia di FIFA Matchday ini memang cukup lemah, karena China Taipei bukan tim kuat dan masih jauh kuatan Kuwait. Selain melawan China Taipei, Indonesia juga dijadwalkan akan bentrok dengan timnas Lebanon juga di tanggal 8 September mendatang. Tentu ini jadi lawan yang cukup sepadan, walaupun memang belum sekuat tim Timur Tengah lainnya. Timnas Indonesia sendiri memang tidak melihat hasil di dua laga ini, melainkan kepersiapan dan penerapan taktikal untuk bulan depan di Arab Saudi. Untuk kekuatan di atas kertas, memang seharusnya Indonesia bisa melibas China Taipei dengan bantai dan juga mengalahkan Lebanon dengan mudah. Kalau sampai kalah dua-duanya, nggak tahu sih gimana nasib Bro Patrick, pasti bakal diceng-cengin oleh netizen. Yang menarik dalam agenda timnas kali ini adalah adanya dua pemain baru yang dipanggil Bro Patrick untuk FIFA Matchday tanggal 5 dan 8 nanti. Yaps, Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans menjadi dua nama yang baru yang diharapkan Patrick Kluivert bisa menggantikan kekosongan lini depan yang ditinggalkan oleh Romeni. Ya, kita tahulah, sejak oleh cedera kemarin, memang kita agak pincang untuk kekuatan di sektor depan. Apalagi kita juga nggak bisa berharap banyak pada pemain lokal seperti Ramadan Sananta, yang kadang main asal syuting aja anjir. Nah, dua pemain baru ini diharapkan bisa mengisi pos yang ditinggalkan oleh dan bisa langsung nyetel di dua laga uji coba ini. Agenda kali ini memang sengaja dilakukan di Surabaya, Jawa Timur, karena PSSI sendiri memang melihat potensi lain di Surabaya. Tidak melulu hanya bermain di Jakarta, karena sebenarnya supporter timnas juga merata dan banyak di daerah lain. Stadion Gelora Bung Tomo akan jadi venue kali ini dan diharapkan akan banyak supporter yang datang ke stadion, memberikan dukungan dan juga cuan kepada PSSI lewat penjualan tiket. Yang menarik adalah soal Stadion GBT yang nampaknya sampai membuat Mauro Zylstra kaget karena letaknya yang berada di tengah sawah dan banyak dihiasi pemandangan alam. Memang kita melihat stadion ini agak unik karena letaknya juga nggak berada persis di pusat kota dan sebelum-sebelumnya memang banyak yang kaget melihat letak stadion ini. Mauro Zylstra awalnya mengira kalau timnas Indonesia akan bermain di Stadion Angker GBK, tapi pada akhirnya memang bermain di Surabaya. Hal itu membuatnya kaget luar biasa, tidak menyangka kalau ada stadion modern dan megah yang letaknya berada di tengah sawah. Saya senang berada di sini. Indonesia adalah negara asal nenek saya dan pernah tinggal di Bandung. Saya senang kembali ke sini dengan harapan yang besar, ucap Mauro Zylstra.
Ya, saya awalnya mengira kalau akan bermain di GBK, tapi kata dia, Justin tidak. Kita akan ke Surabaya dan bermain di sana. Saya tentu baru pertama kali ke sini dan melihat situasi kota di sini. Ya, kaget tentu. Saya tidak percaya ada letak stadion di tengah sawah begini. Tapi secara keseluruhan ini adalah stadion modern dan sangat bagus. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tutupnya. Mauro Zylstra sendiri memang sudah resmi menyandang WNI sejak 29 Agustus kemarin, usai melakukan sumpah di Belanda. Sedangkan Miliano Jonathans baru akan melakukan sumpah WNI pada lusa hari atau tanggal 4 September, sebelum akhirnya ke Indonesia untuk memperkuat timnas. Wah, gimana pendapat kalian guys? Optimis nggak dengan 2 tambahan pemain kali ini bisa menggantikan posisi Oleh dan bisa moncer di round 4 bulan depan? Pernyataan sombong pelatih Laos U23 jelang laga besok, tidak takut dengan nama besar Gerald van den Berg dari Belanda, sampai ke Pisiwar ingin menghajar Indonesia di kandang sendiri. Hyuk Jun Ha, takut? Oh gak banget, saya pernah tahan mereka imbang. Sampai ke kagetnya pelatih Makau yang awalnya menyangka Indonesia kumuh. Menjelang babak kualifikasi Piala Asia U23 besok hari, pelatih Timnas U23 Laos nampaknya mulai menebar pesiwar kepada Timnas Indonesia dan Coach Gerald van den Berg. Yaps, besok akan mulai berlangsung babak kualifikasi Piala Asia U23 yang partai pertama mempertemukan antara Indonesia melawan Laos. Laga itu sendiri akan berlangsung di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Dan catatan penting, hanya juara grup yang bakal otomatis lolos. Secara kekuatan Timnas Indonesia memang harusnya bisa melibas Laos dan juga Makau. Tinggal laga pamungkas melawan Korsel tanggal 9 September mendatang. Dengan kekuatan Timnas U23 saat ini, rasanya memang sangat memalukan jika saja kalah lawan Laos bahkan Makau. Tapi kalau kalah lawan Korsel, rasanya biasa aja. Indonesia sendiri masih berkesempatan lolos sebagai runner-up terbaik andai saja keok dari Korsel di laga terakhir. Namun pada catatan pentingnya adalah Indonesia harus berhasil menang atas Laos dan Makau dulu. Pesiwar berani sudah mulai ditebar pelatih Laos U23, Hyuk Jun, yang menyebut tidak takut dengan CV mentereng Gerald van den Berg sebagai legend Belanda dulu. Menurutnya, ini justru jadi titik lemah mengalahkan Indonesia karena Gerald van den Berg sendiri dibebani nama besar di punggungnya, dan jangan sampai kalah. Hyuk Jun juga menyebut kalau dia ada pengalaman melawan Indonesia dengan hasil manis akhir tahun lalu. Saat itu di Piala AFF, dirinya berhasil menahan imbang Timnas Indonesia dengan skor 3-3. Saat itu juga kursi kepelatihan masih dipegang oleh Shin Tae-yong. Bermain di hadapan pendukung Indonesia besok, menurutnya itu tidak akan jadi tantangan besar dan siap memberikan hasil terbaik di atas lapangan kepada pendukung Laos. Saya punya pengalaman menghadapi Indonesia akhir tahun lalu di sini. Kami berhasil menahan mereka dan mereka sangat kecewa. Kami tentu tidak pernah diunggulkan di grup ini, tapi untuk laga besok kami siap memberikan kejutan, ucap Hyuk Jun. Ya, saya tahu dia Gerald van den Berg adalah legenda Belanda dan namanya sangat besar di sepak bola dunia. Tapi itu saat dia jadi saat pemain. Ini adalah kursi kepelatihan dan semua bisa saja terjadi. Mari kita lihat kejutan apa yang terjadi besok di sana, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Optimis gak nih Timnas Indonesia U23 kita lolos ke Piala Asia U23? Mengingat kiprah Timnas U23 kita tahun lalu sampai semifinal. Jadi ini tentu beban berat bagi Coach Gerald van den Berg dengan skuad apa adanya. Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.